ular ular dari golongan Judha. Kemudian diketahui oleh Raja Aridharma. Sampai di situ selanjutnya 1, 3. Gua Buyung. Vandalisme ya Allah. Oh, ada angkatan Aku sih. baru tahu ada tulisan di atas itu. Batu loh. Berapa ini? 1, 3, 4. 132. 6. 8. Aku kok gemeter Pak. Ini juga masih menjadi tempat peristirahatan. Ada sih di atas. Aku gak tahu kalau ada itu. Bukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Santar. Headlamp. Salah satu gua buatan yang digunakan oleh Barlesi untuk melakukan ritual peristirahatan. Ini adalah contoh yang tidak pantas untuk ditiru. Sebuah oknum yang bukan sebuah oknum yang tidak bertanggung jawab. Hah? Ayo masuk kau. Masuk. Assalamualaikum. Ini kayaknya ada jalur naik ini. Gua. Dari batu alami. Itu loh kayak ada jalur naik kok Pak. Headlampku agak kurang. Nah, ya kan? Naik kan? Headlampku gak tutup ya? Lampu dari atas santar sing sorot Santer sama ya? Kiri sini. sing gede Baik sebelah. di atas. Santer. Ya, buka itu. Bawah ya bukan dulu. Ini apa enggak, Bang? Sing cilik. Ini katanya. Sampai di Candi Kama. Ini Candi Kama 3. Altar. Tapi ini sedikit berubah menurutku. Fotoku ini tatanannya gak berantakan ini, lebih rapi. Tapi ini lebih bersih sih Pak. Awas, hati-hati mburi. Ada ornamentasi seperti pojok-pojok. Enggak. Coba.
munggah kene ya, kok nemu persimpangan kita belok kanan wis Candi Kendali Sodo. Seperti motif. Kayak motif. Tumpah. Ngerti nggak kalau misalnya di Bali tuh ada kayak apa ya, di pinggir-pinggir jalan gitu loh Pak. Kan kita ada kayak gini, kayak apa ya namanya, Merajan ya? Bukan, aku lupa namanya apa, kecil gini. Mirip kan, ini kayak seolah-olah sebelum kita ke tempat suci ini tuh kayak pintunya gitu loh, tanda bahwa tempat suci sudah dekat. Biasanya kan kalau di Bali di pinggir jalan itu kan dikasih ini sesaji kan. Ada yang menarik loh Pak, kenapa dikasih nama Kama? Dewa Kama. Bukan. Kama adalah nama dewa, Dewa Kama. Iya. Dewa asmara ya. Kama Sama Sutra situ. dong. Iya Aduh, kan? inget deh. Kama itu tidak salah. Maksud sampai lali sih? Apa? Keluarga mahasiswa arkeologi UI. Kama UI. Makanya dinamakan Kama, ini Kama 3. Kama 2 ini mana tuh? Aku pengen foto dong di sini. Itu kan nama akronim. Coba kalau Kama sendiri kan salah satu nama dewa. Dewa Kama. Dewa asmara. Asmara. Dewa Kama juga muncul di cerita Partayatnya di relief Candi Jago. Ketika Arjuna sedang melakukan perjalanan menuju Gunung Indragila mencari Indragila mencari senjata. Arjuna menemu Dewa Kama. Dewa Asmara. Ini menjadi Kama sudah itu. Menarik. Tapi ya kurang tahu juga. Mungkin ada bentuk yang lebih besar dari ini. Hanya saja runtuh, bisa jadi kan, kita cuma nggak tahu. Karena kondisi ini berubah loh, 1 tahun yang lalu nggak seperti ini kalau dari sini. Situs terakhir Candi Kendali Sodo. Welcome to Candi Kendali Sodo. Oke, halo, masih di perjalanan napak tilas kita. Oke, kita sampai di Candi Kendali Sodo. Bukan napak tilas ya, berkunjung. Masterpiece-nya Gunung Penanggungan. Ada beberapa relief di sini. Ada beberapa bangunan. Kalau dilihat secara yang terlihat, dapat pendapa, kemudian gapura dengan tembok yang mengelilingi. Kemudian ada beberapa tokoh. Seolah-olah mereka mau meminta izin kepada tokoh yang ada di Dalam bangunan pendopo. Dalam. Kemungkinan dapat ditemukan ada seorang raja. Kemudian ini termasuk juga bangsawan yang mau kemungkinan meminta izin untuk melakukan perjalanan. Ini untuk satu. Yang kedua, terlihat sebuah Lautan. ya lautan, terdapat perahu bercadi. Bercadi itu apa? Ya bukan, perahu kecil itu dengan tokoh yang sedang memulai kemudian di daratan seperti itu.
diperkirakan ini aja cerita sudah malah seorang tokoh Panji, perjalanan seorang tokoh Panji menuju ke sebuah pertapaan, kemungkinan seperti itu. Sebelah atas dulu ya. Kalau dilihat dari sisi sebelah kiri, itu adalah sebuah kayak bukit. Ada batu-batu yang dimungkinkan itu apa ya istilahnya kalau jalan berbatu itu? Makadam, bukan ya? Iya makadam. Kalau jalan ada batu-batunya. Ini bukannya anu ya Pak ya, pembagian episode cerita. Bulat-bulat kecil ini kan? Iya bukan, itu termasuk batu tataan, batu jalan mungkin. Kalau misalnya lerengnya seperti ini kalau nggak ada batunya kan terpleset, iya kan? Oke. Kalau secara logika kan. Iya. Ini juga terlihat sebuah pancuran air. Kemudian ada tokoh yang membawa 2 gentong dengan diletakkan di kayu, kemungkinan dipikul ketika membawa. Nah, air ini kemungkinan dibawa untuk atau air ini digunakan untuk ritual, atau memang ketika mereka perjalanan air juga dapat untuk diminum. Kukira yang ini tuh bukan orang membawa gentong Pak, tapi kayak alat musik. Aku berpikir awalnya itu alat musik. Kalau dilihat Pandangan dari awal kayak alat musik ya, cuman di itu relief bawahnya kan sebelumnya. ada gentong nih. di relief sebelumnya. Nah di sini kan orang ngapain duduk-duduk ini? Mereka duduk di sebelah laut. Seperti membersihkan sesuatu. Seperti membersihkan sesuatu juga, bisa juga mereka di sana sih ngambil airnya. Ya sebelahnya lagi. Nah, misalnya kalau ini benar gentong, mereka kan ngambilnya dari sini, pancuran air ini. Baru tahu. Yang dimungkinkan air ini adalah kalau di lereng Penanggungan adalah Jolotundo kalau digambarkan dengan realnya ya saat ini. Kemungkinan orang ngambil di situ dibawa naik karena di atas di Penanggungan sini nggak ada sumber air. Masih kemungkinan. Kalau ini, Nah, ada tokoh unik di sini. Dia mempunyai kunci rambut belakang. Dan bentuknya tokoh ini kecil, berbeda dengan tokoh-tokoh yang lain, lebih kecil. Tapi kan ada juga Pak di relief yang sebelah kiri tadi nih bawah. Ya sama kan? iya tapi kecil kan. Lebih kecil dari tokoh-tokoh utama. Dari Kalau tokoh misalnya lainnya. yang tokoh utama pakai tegas ini adalah Panji. Biasanya kalau di lokal jenius Jawa itu ada seorang pengawal atau istilahnya punakawan. Yang misalnya yang membawakan ya. Gitu. Kalau kita naik gunung biasanya ada porter yang bawa tas itu, bawa logistik yang seperti itu. Nah kan, kalau memang itu benar tokoh pengawal bahkan membawa gentong lah. Ya, ini buktinya bahwa si punakawan ini membawa gentong yang diisi air tadi untuk melanjutkan perjalanan. Kan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai tokoh Panji. Mungkin seperti itu sekilas gambaran relief yang ada di Candi Kendali Sodo. Oke, kita lanjutkan. Kalau yang ini itu apa Pak? Bentar. Nah ini. Ada tokoh yang Gana. kemungkinan ini adalah Gana. Gana ini masih punya keturunan dengan istilahnya bukan keturunan, masih ada garis hubungan kekerabatan. dengan Ganesha. Bukannya Gana itu adalah pasukannya Ganesha. Nah, masih ada hubungan seperti itu. Dan kebanyakan Gana-Gana ini bertugas di tempat-tempat yang serem lah istilahnya, kayak hutan, kayak jurang, Gunung juga. ya seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Lanjut lagi. Naik. Ayo. Oke. Monggo. Monggo. Tas, Rek.
Ada 3, berapa tingkat ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kenapa selalu ganjil? Bangunan paling atas dimungkinkan adalah sebuah altar pemujaan untuk meletakkan sesaji yang mereka gunakan ketika melaksanakan ritual keagamaan. Ini simbol paling atas. Kalau misalnya Punden ini disimbolkan sebagai gunung, ini adalah puncaknya. Seperti itu. Rata-rata kebanyakan bangunan klasik itu penyimbolan sebuah gunung. Jadi yang paling atas itu adalah yang paling sakral. Yang paling atas jelas yang paling tinggi ya. Iya iyalah. Yang paling bawah juga yang paling bawah. Oke, kalau yang sebelah sana itu apa, Pak? Jam kaput ini. Bangunan lain, kalau dilihat dari dari segi bangunannya, kayaknya ini adalah Pertapaan. untuk pertapaan atau tempat tinggal sementara. Nah, ini kan gua buatan, jadi ada bukit yang memang ada batu bukit yang saling bertumpuk, kemudian bukit itu bisa digunakan untuk melindungi diri dari hutan atau dari panas. Nah, ini adalah sebuah tatanan yang sengaja ditumpuk, yang sengaja dibuat untuk memang itu berlindung seperti itu. Tapi kalau dilihat batunya adalah batu sama seperti batu andesit yang ada di bangunan sebelumnya. Bangunan Punden Berunda. Sedikit ada lubang ya. Kayaknya orang masuk situ cukup. Nggak cukup. Kemungkinan besar. Karena di sini nggak ada bangunan yang permanen untuk peristirahatan Parusi, sehingga mereka memanfaatkan gua-gua alami ini, gua buatan atau gua alami untuk tempat tinggal sementara. Ketika mereka melaksanakan ritual keagamaan di penanggungan seperti itu. Kurang lebih. Kita sampai di Puncak Bekel. Di Puncak Bekel ada satu bangunan lagi. Mana? Di? Hah? Itu banget. Di sini? Iki lho, Pak. Iki tutupan rumput-rumput iki. Iku ana struktur. Coba situ. Kipreng aku. Hah? Kipreng. Simbol sekali ini. Ini sudah kita lihat ini. Ini tajam. Lu. Ini lah Pak, ada struktur. Itu baca. Ini sudah didaftarkan. Bapak kita beli. Nah, ini dia. Oh, ini lebih jelas. Baru saja dibersihkan gitu loh. Kemarin aku kesini nggak seperti ini. Ini bangunan tapi batunya tak terlalu dihaluskan ya.
Kayak Masih batu batu isian. alam. Oh iya, tapi batu alam. Tinggal ditutup seperti itu. Aduh. Itu kulirang ah.